Halo teman-teman, video ini adalah video lanjutan dari video yang sebelumnya saya buat, yaitu tentang operator atau ekspresi relasional. Sesuai dengan janji saya bahwa saya akan menunjukkan apakah hasil dari latihan kita sebelumnya, yaitu mencoba membandingkan variabel A dengan B dengan beberapa jenis ekspresi relasional, apakah nanti hasilnya berupa true atau false. Oke, kalau masih ada yang ingat, kita harus buat dulu ya variabelnya yang mau dibandingkan. Saya buat variabel A tipenya integer di sini ya. Oke, kemudian B ya, variabel B, dimana A ini saya isi dengan 100, masih ada yang ingat di video sebelumnya. Dan B ini saya isi dengan 122. 22 ya, sudah pas ya. Lalu kita akan mencoba beberapa ekspresi relasional ya. Oke, di sini hasil dari ekspresi relasional itu umumnya berupa boolean true atau false. Oke teman-teman, kita coba ya. Ekspresi pertama, kita mencoba untuk membandingkan apakah nilai A sama dengan B. A sama dengan B. Lalu yang kedua, apakah A tidak sama dengan B. Perhatikan juga ya, untuk penulisan variabel jangan sampai salah. Lalu apakah nilai A kurang dari sama dengan B? A kurang dari sama dengan B. Lalu yang terakhir, apakah nilai A lebih besar dari B? Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan coba lihat hasil seperti apa. Kalau kalian lihat di sini saya menggunakan compiler online ya untuk mengeksekusi Java, program dan Java secara online dari tutorials.com. Kalian juga bisa gunakan NetBeans ya. Jadi bisa dipilih mau gunakan tutorials.point atau gunakan NetBeans. Cuman bedanya di tutorials.point ini kita tidak diberitahu ya apakah sintaks yang kita tulis ini sudah benar atau tidak. Bedanya di Java kan biasanya dikasih tahu ya, biasanya akan ada gambar pentung, ada pentung banyak kalau misalnya kita melakukan kesalahan penulisan sintaks. Oke, saya eksekusi bagaimana hasilnya. Nah, seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, hasil dari perbandingan atau ekspresi perbandingan atau ekspresi relasional ini berupa boolean ya, true atau false. Oke, kalau kita lihat yang pertama, untuk mengecek apakah A sama dengan B itu nilainya adalah false karena 100 itu tidak sama dengan 122. Kemudian yang A tidak sama dengan B nilainya true karena memang benar 100 itu tidak sama dengan 122. Kemudian yang ekspresi ketiga, apakah A kurang dari sama dengan B, nilainya benar ya karena 100 itu kurang dari sama dengan 122. Lalu untuk yang terakhir, apakah A lebih besar dari B, nilainya false. Sebenarnya hasilnya ini bisa juga teman-teman simpan dalam sebuah variabel output ya. Tentunya adalah boolean ya, boolean C anggaplah. Mari kita mengingat materi sebelumnya. Di sini ada inputnya ini adalah variabel input ya, variabel input yang kita hardcode langsung di programnya. Nah, ketika kita membuat sebuah input, setelah itu kita membuat proses, ini adalah prosesnya membandingkan A dengan B. Kita butuh sebuah variabel lagi yang
digunakan untuk menyimpan hasilnya, variabel hasil atau outputnya. Lalu kita buat prosesnya, kita buat proses yang ingin dikerjakan, membandingkan A dengan D. Atau kita boleh pakai contoh lain ya. Kita misalnya pakai inilah, pakai tipe data char ya. Selain membandingkan data dalam bentuk angka atau number, juga bisa membandingkan data dalam bentuk karakter atau string. Kita punya char E dan D. Oke, lalu di sini kita buat prosesnya, kita bandingkan apakah E ini sama dengan D, lalu apakah E ini lebih besar dari D, apakah E ini kurang dari sama dengan D. Ya, kita coba 3 hal itu ya. Oke, masih ada yang kurang dalam ekspresi ini. Ini kita hanya mencoba untuk membandingkan E dengan D, tapi kita tidak menyimpan hasilnya. Maka dari itu hasilnya perlu disimpan ke C seperti ini, teman-teman. Sehingga berubah ya ekspresinya menjadi seperti ini. C sama dengan E. Oke, seperti ini ya. Sekarang ini sudah benar belum ya huruf besar? Kalau bukaan huruf besar nanti takutnya dia tidak bisa tercetak. Oke, saya coba cetak hasilnya ya di sini, system.out.println C. Nah, hasil ini bisa kita kopikan juga di sini. Oke, kita kopikan hasilnya di sini. Oke, hilang dia. Maaf. Oke, kita coba ya, apakah hasilnya sama. Oke, terdapat error di sini teman-teman. Errornya kenapa? Saya melakukan kesalahan karena nilai E dan D ini masih belum diinisialisasi. Oke, jadi si program bingung nih. E dan D ini sudah dibuat, sudah dipesan tempatnya di memori, tapi sayangnya masih belum diisi. Jadi saya sudah pesan rumah, tapi saya masih belum isi rumah tersebut. Oke, maka saya isi ya E-nya. Kita pakai karakter, samakan aja ya E. Lalu yang D-nya sama dengan D, seperti ini. Bisa diisi dengan karakter lain ya teman-teman. Oke, kita coba eksekusi apakah masih ada kesalahan. Oke, sudah tidak ada kesalahan. Oke, false, true, true, false ini adalah hasil dari 4 yang ada di atas, atau seperti ini saja ya, biar lebih kelihatan bedanya, biar tidak bingung gitu ya teman-teman. Oke, nah, saya eksekusi ulang ya, supaya lebih terlihat bedanya begitu antara yang atas dengan yang bawah. Oke. Untuk yang bawah kita bahas ya. Saya punya variabel E diisi dengan karakter E, saya punya variabel D yang diisi dengan D. Oke, untuk pertama, proses pertama, ekspresi pertama, saya ingin membandingkan apakah E dan D sama. Hasilnya adalah false. Karena apa? Karena karakter E ini berbeda dengan karakter D. Oke, untuk yang selanjutnya, di sini saya ingin membandingkan apakah E ini lebih besar daripada D. Loh, kenapa kok bisa dibandingkan nih isi dari variabel E dengan D? Karena kan biasanya dibandingkan itu angka ya, tapi sebenarnya karakter, alfabet itu juga bisa dibandingkan teman-teman. Kenapa bisa dibandingkan? Karena sebenarnya kalau masih ada yang ingat nih tentang video yang menjelaskan mengenai hubungan antara binary dan data. Jadi data-data ini atau E dan D ini sebenarnya direpresentasikan dalam bentuk kode ISO ya. Dan kode ISO itu adalah berupa bilangan. Nah, bilangan ini kan berarti dalam bentuk angka. Berarti kita bisa membedakan besar dan kecilnya. Makanya di sini ketika ada ekspresi
apakah E lebih besar daripada D, kita bisa membedakannya. Nah, apakah karakter E ini lebih besar daripada D? Karena kode ISO-nya E ini lebih besar daripada E, maka bisa ditentukan bahwa E ini lebih besar dari D, sehingga pernyataannya apakah E lebih besar dari D ini bernilai true. Lalu, untuk ekspresi di bawahnya yaitu apakah E ini kurang dari sama dengan D, karena kode ISO E ini lebih besar daripada D, maka otomatis pernyataan apakah E kurang dari sama dengan D ini bernilai salah ya, atau false. Oke. Di sini saya juga ingin coba nih, misalnya saya membuat sebuah variabel baru nih, string ya. String. Di sini juga sama nih, D. Lalu di sini saya jangan string D, string alfabet misalnya ya, alfabet. Oke, saya punya string yang isinya D, lalu saya coba di sini ya. Saya coba untuk membandingkan. Nih, saya coba untuk membandingkan apakah E ini lebih besar dari alfabet. Kalau kita lihat di sini teman-teman, isi dari E ini adalah E, kemudian isi dari alfabet ini adalah D. Kalau kita lihat secara kasat mata seperti ini, bukan dilihat oleh program, E ini memang harusnya lebih besar daripada D ya, berarti harusnya nilainya true. Nah, sekarang kita coba eksekusi. Oke, terdapat error. Oh, saya lupa menyertakan semikolon. Maaf. Nah, di sini terdapat error lagi nih. Katanya, bad operand types for binary operator, di mana E lebih besar dari alfabet. Katanya first type-nya char, second type-nya string. Jadi seperti ini, ada sebuah peraturan di mana ketika ingin membandingkan dua variabel ya, maka ketika kita ingin membandingkan dua variabel itu pastikan bahwa tipenya harus sama. Jadi kalau membandingkan char ya harus dengan char, kalau ingin membandingkan string ya harus dengan string. Maka dari itu, supaya bisa dibandingkan, maka kita harus buat variabel lain. Ini misalnya alfabet. Nah, seperti ini ya. Harapannya kalau misalnya tipenya sama, dia pasti akan bisa dibedakan. Nah, kita coba sekarang eksekusi. Oke, bad operand. Masih salah, teman-teman. Nah, ternyata untuk string, karena dia bukan tipe data primitif, kita harus gunakan kata kunci ya, kata kunci khusus untuk memastikan bahwa apakah string yang satu ini sama dengan string yang lain. Makanya kita harus gunakan apa yuk? Ada yang tahu? Nah, kita coba cari ya sekarang. Kita coba cari di sini. Ini quizzes. Oke, kita coba cari di sini. Kita coba sama-sama cari ya. Kita coba sama-sama cari bagaimana cara membandingkan string. Bagaimana cara membandingkan variabel bertipe string di Java. Oke, kita butuh kata kunci apa ya kira-kira teman-teman? Oke, kita butuh kata kunci. Nah, kita coba buka dari yang muncul paling pertama ini ya, dari codepolitan.com. Kita coba lihat
membandingkan dua buah string. Nah, kita butuh yang namanya kata kunci equals di Java. Kemudian yang akan dihasilkan oleh equals ini ya juga hasilnya nilainya true atau false. Jadi ada equals atau equals inner case. Bedanya apa? Kalau equals ini berarti dia akan, istilahnya dia ini case sensitif ya. Jadi kalau huruf besar dan huruf kecil itu beda, tapi kalau misalnya equals inner case, mau kalian gunakan huruf besar atau huruf kecil dianggap sama. Oke, kita akan coba bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini ada cara menggunakannya. Equals. Oke, mari kita coba di sini tempat kita. Oke, di tempat kita. Nah, kita gunakan tadi ya equals. Oke, equals. Kemudian apakah AP itu equals alfabet? Mari kita cek. Benar ya teman-teman. Apakah ALP equals C equals alfabet? Oke, sebentar, saya salah pencet. Nah, sepertinya ada kesalahan di sini. Oke, mungkin nanti kita akan coba untuk buka di NetBeans nih teman-teman. Oke, mungkin video ini akan dilanjutkan dengan video lainnya ya, dimana saya akan coba running di NetBeans. Sepertinya di sini ada kesalahan. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya ya teman-teman, dimana saya akan coba untuk mencoba membandingkan ketika kita punya variabel yang tipenya string seperti ini, karena kita tidak bisa gunakan operator pembanding seperti pada variabel bertipe data primitif ya, seperti char, integer, kemudian sort, byte. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya.